Di sini ada DHCP server. Kita akan coba mengkonfigurasikan DHCP server. Mohon maaf sebelumnya, kita akan mengetes koneksi atau kita akan mencoba apakah IP1 kita sudah dapat terhubung dengan Encap Loopback Adapter atau belum. Kita dapat mengetesnya dengan cara klik New Terminal di sebelah sini. Yaitu kita akan menggunakan protokol ping tentunya. Saya enter, lalu saya akan ping ke 118, yaitu IP-nya IP dari Encap Loopback Adapter tersebut 98.222.1. Saya coba tes ping, lalu saya Ctrl plus C untuk meng-cancel pingnya. Apabila kita sudah melihat size TTL dengan time tersebut, artinya kita sudah dapat terhubung dengan Encap Loopback Adapter atau dengan internet. Nah, seperti itu. Seharusnya saya sudah dapat ping ke DNS Google 888. Oh, ternyata kita belum memberikan routingnya, jadi kita masih belum bisa terhubung dengan Google tersebut. Nanti kita akan coba untuk meroutingkannya. Baiklah, sekarang yang harus kita lakukan setelah kita memberikan IP address untuk IP1 dengan IP LAN, sekarang saatnya kita untuk memberikan IP DHCP server, IP DHCP atau IP dinamik untuk klien-klien kita atau untuk LAN-LAN kita, karena kita tidak ingin mereka harus memasukkan IP address karena itu sangat tidak efektif bagi klien-klien kita, karena apabila mereka kurang mengerti mengenai IT, sangat sulit untuk mengajarkan mereka untuk penggunaan IP addressing, seperti itu. Jadi kita akan memberikan IP secara otomatis kepada masing-masing PC, virtual PC ini. Caranya, yaitu kita balik lagi ke inbox-nya, kita klik IP. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu DHCP server, apa itu DHCP. DHCP secara singkatnya adalah kita akan memberikan IP untuk klien kita secara otomatis, seperti itu. Jadi klien-klien kita tidak perlu men-setting IP secara statik atau secara manual. Sekarang caranya yaitu kita klik IP, setelah itu kita klik DHCP server, maka akan muncul seperti ini. Cara yang termudah atau cara yang paling mudah untuk men-setting atau meng-create atau membuat IP untuk klien-klien kita adalah dengan cara klik DHCP setup. Kita klik saja DHCP setup. Setelah itu di sini ada panel DHCP setup. Kita akan membuatkan IP untuk jaringan yang pertama, yaitu pada header 2. Tentunya di sini kita ganti header interface-nya menjadi header 2. Header 2. Setelah itu kita klik next. Kita lihat space IP-nya dengan network 192.168.0.0/25. Kita lihat di sini benar, maka kita next. Gateway for DHCP network, artinya default gateway-nya IP-nya berapa. Default gateway ini adalah IP dari si router tersebut yang terhubung dengan jaringan yang bersangkutan, yaitu IP dari header 2, karena kita menggunakan IP header 2, IP untuk jaringan yang pertama, yaitu 192.168.0.1, maka gateway-nya kita juga berikan 0.1, seperti itu. Setelah itu kita next. Di sini ada pengalokasian IP. Ini adalah IP address yang akan kita berikan kepada klien kita. Di sini kita start mulai dari 2. Kenapa kita mulai dari 2? 192.168.0.2 sampai 192.168. Di sini ada 0.126. Kita mulai dari 2 karena IP yang pertama 0.1 sudah kita gunakan sebagai IP router, yaitu sebagai gateway dari klien-klien tersebut. Dan berakhir 0.126. 126 ini adalah IP terakhir dari jaringan prefix /25. Jaringan barunya itu 128.
Jika sudah benar, kita klik next. Setelah itu, di sini kita berikan DNS servernya. Kita dapat memberikan DNS server, Open DNS server yang pada umumnya yaitu DNS server Google 888 dengan secondary DNS-nya 8844. Apabila Bapak dan Ibu mempunyai DNS untuk sekolahnya masing-masing atau untuk instansinya masing-masing, dapat disesuaikan dengan DNS yang ada di sekolah masing-masing. Setelah itu saya next. List time-nya kita biarkan saja 10 menit. Saya next lagi, maka setup has complete successfully. Kita OK. Dan di sini kita sudah membuat IP DHCP untuk network 01. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal pada bagian DHCP server ini. Pada bagian tab DHCP ini kita bagian tab untuk membuat DHCP seperti yang tadi sudah kita lakukan. Setelah itu di sini ada bagian network. Bagian network ini adalah IP network dari DHCP tersebut. Di sini kita ada IP address 192.168.0.0/25 karena ini adalah bagian network, jadi kita tuliskan di sini adalah IP networknya. IP ini sudah tergenerate secara otomatis atau sudah terbuat otomatis pada saat kita setup pertama kali tadi. Di sini hanya menampilkan gateway-nya berapa, networknya berapa, dengan DNS yang digunakannya berapa. Setelah itu, di sini ada bagian list. Nanti ketika klien-klien kita sudah mendapatkan IP address, pada bagian list ini kita akan dapat melihat klien-klien kita yang sudah mendapatkan IP address dari router MikroTik tersebut. Baiklah, sekarang kita akan coba buat kembali. Karena kita baru membuatkan IP DHCP untuk network 1, artinya kita juga harus membuatkan IP DHCP untuk network 2. Kita klik IP, klik DHCP server, kita ke tab DHCP, setelah itu kita klik DHCP setup lagi untuk membuat DHCP baru. Setelah itu tentunya bukan Ether 2 karena Ether 2 tadi sudah kita pakai untuk DHCP network 01. Sekarang Ether, karena kita terhubung dengan jaringan 2 itu melalui Ether 3, jadi kita sambungkan ke Ether 3. Klik next. Space-nya dengan network 128, klik next lagi, gateway-nya karena kita menggunakan IP-nya 129 karena dia langsung secara otomatis tergenerate, kita next, dia memberikannya mulai dari 192 sampai 254 yaitu IP terakhir, kita klik next lagi, kita menggunakan DNS yang sama, klik next, biarkan menjadi 10 menit, next lagi, setup has config successfully. Artinya kita sudah sukses membuatkan DHCP server untuk network 2. Jika kita lihat di network, berarti di sini ada 2 buah jaringan atau 2 buah network yang berbeda. Begitulah cara untuk membuat membuat IP DHCP untuk klien-klien kita dari router MikroTik. Sekarang kita coba untuk mendapatkan IP DHCP server dari klien kita, yaitu kita dapat balik lagi ke GNS3-nya. Setelah itu kita klik kanan pada bagian VPCS atau bagian virtual PC tersebut. Kita klik konsol karena kita men-setting IP-nya harus melalui konsol karena ini adalah virtual IP. Kita klik konsol, maka akan muncul seperti ini. Di sini ada PC1 penamaannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan tanda tanya untuk mendapatkan bantuan atau menampilkan perintah-perintah apa saja yang dapat kita lakukan pada konsol PC ini. Di sini saya klik tanda tanya, kita klik enter, maka di sini akan muncul perintah-perintah yang ada. Ini adalah bagian perintah-perintahnya di bagian sebelah kiri. Sedangkan bagian sebelah kanan ini adalah penjelasan dari perintah-perintah tersebut. Karena kita ingin setting IP, maka kita pilih IP. Sekarang kita lihat, kita ketik IP. Setelah itu kita spasi, kita ingin lihat lagi konfigurasi atau perintah apa lagi yang harus kita lakukan, kita bisa klik tanda tanya lagi. Di sini katanya to get syntax help, please enter tanda tanya.
kita tanda tanya lagi, maka akan muncul di sini ada IP, di sini ada beberapa option. Di sini ada auto, ada DHCP, ada DNS, ada domain, atau juga kita bisa langsung memasukkan argumennya. Apabila kita settingnya IP-nya IP statik atau manual, kita bisa ketik IP, spasi address-nya berapa, max-nya berapa, subnet max-nya berapa, dengan gateway-nya berapa. Karena kita menggunakan IP DHCP atau IP yang akan kita masukkan kepada klien tersebut, kita dapat dari router, kita ketikkan IP sesuai dengan di sini DHCP. Lalu kita enter. Kita tunggu beberapa saat sampai dia mendapatkan IP address. Sekarang kita dapat melihat IP-nya dengan klik dengan perintah show IP. Kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP 192.168.0.126. Ternyata dia mendapatkan IP secara random dan dia mendapatkan IP terakhir dengan gateway-nya sekian dan DNS-nya yang telah kita berikan tadi dari MikroTik. DHCP servernya yaitu gateway-nya sendiri. Di sini ada list time-nya berapa, MAC address-nya berapa, dan di sini kita bisa melihat semua kebutuhan tentang IP address. Setelah itu, jika kita sudah mendapatkan IP, kita akan coba tes koneksi kita, apakah kita telah berhasil terhubung ke gateway kita dengan cara ping ke IP gateway kita, yaitu IP 192.168.0.1. Di sini, saya enter. Lalu saya cancel. Nah, di sini apabila kita sudah mendapatkan ini sampai sequence 1, terus ada TTL dan di sini jalan dengan time-nya di sini jalan, artinya kita sudah berhasil ping atau berhasil terhubung antara jaringan PC kita dengan jaringan di router atau dengan IP di router kita sudah dapat terhubung. Setelah itu kita coba untuk mengkonfigurasikan IP yang di sebelahnya. Saya klik kanan, konsol lagi. Pertama-tama kita akan lihat dulu IP-nya dengan perintah show IP tentunya. Enter. Di sini dia masih belum mendapatkan IP karena belum kita setting sama sekali setting DHCP sama sekali tentunya. Sekarang kita masukkan perintahnya untuk setting DHCP IP DHCP. Kita klik enter. Tunggu beberapa saat sampai dia mendapatkan IP address dari router. Di sini sudah mendapatkan IP, dia menggunakan IP 0.125. Kita lihat lagi, show IP, dan ternyata dia sudah mendapatkan IP juga. Kita tes koneksinya, ping ke default gateway-nya 192.168.0.1. Dan ternyata berhasil. Apabila di sini request timeout, artinya kita gagal atau unreachable reply, byte-nya ada tetapi unreachable, itu artinya kita juga masih belum bisa terhubung dengan servernya. Nah, baiklah, sekarang kita akan coba tes ping ke PC yang di sebelahnya. Di sini kita lihat tadi dia mempunyai IP berapa untuk PC-nya. Kita show IP. Kita akan coba tes ping dari VPCS ini apakah PC yang di sebelah sini sudah dapat terhubung dengan PC 1, PC 2 sudah dapat terhubung dengan PC 1. Nah, di sini PC 1 mempunyai IP 192.168.0.126. Kita close. Dan kita akan coba lihat pada PC 2, di sini saya sudah terhubung dengan PC 2. Kita akan coba tes ping ke tadi IP-nya, IP PC 1 adalah 126, ping 192.168.0.126. Kita klik enter, ternyata sudah terhubung. Berarti antara PC 1 dengan PC 2 sudah dapat terhubung. Setelah itu kita lakukan juga memasukkan DHCP server untuk masing-masing atau tiap-tiap VPCS tersebut. Ini saya ketikkan perintah IP DHCP untuk PC 3. Kita tunggu.
Dan dia mendapatkan IP terakhir dari network yang dua ini. Kita lihat IP-nya. So, IP-nya adalah 0.254. Kita ingat-ingat IP-nya karena kita akan mencoba testing dari VPCS ini dari PC 4 ke PC 3. Sebelumnya kita coba testing dulu ke default gateway, yaitu default gateway-nya 0.129, ping 198.0.129. Dan sudah terhubung. Sekarang kita konfigurasikan lagi untuk PC 4 menggunakan konsol tentunya. DHCP. Kita sudah mendapatkan IP-nya. Saya lihat IP-nya. Dia mendapatkan 253, yang tadi PC 3 mendapatkan 254. Kita coba tes ping ke gateway terlebih dahulu. Perhatikan di sini gateway-nya berbeda dengan jaringan yang sebelah sini karena kita jalurnya berbeda atau jaringannya berbeda. Ups, maaf. Sekarang saya enter. Sudah berhasil. Sekarang saya akan coba tes ping ke PC 3 yaitu dengan IP 254. Ternyata sudah berhasil juga. Nah, sekarang bagaimana kita coba menyeberang atau kita akan coba tes ping dari PC 4 ke PC 1 yaitu pada jaringan yang berbeda. Kita akan lihat, kita akan coba tes ping dari PC 4 ke PC 1. PC 1 tentunya IP-nya kita cek kembali. So, IP 126, baik, kita ingat. Lalu kita ke PC 4 kembali. Kita ping 192.168.0.126. Nah, ini bisa diingat bahwa perintah ping ini adalah perintah untuk mengecek koneksi antara PC 1 dengan PC yang lainnya. Kita lihat, ternyata dia mendapatkan timeout. Oh, ternyata dia sudah terhubung. Timeout untuk pertama kali. Ini sudah biasa karena dia berbeda jaringan, artinya paketnya akan menanyakan ke si router dulu, dari router baru akan meneruskan ke PC 1. Artinya kita sudah berhasil membuat sebuah jaringan LAN menggunakan router Mikrotik.